Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yaya yang saya hormati, tadi disampaikan bahwa timbulnya kutub ekstrim yang satu karena kutub ekstrim yang lain. Nah, bagaimana upaya kita agar kita tetap menjaga akidah kita, jangan sampai terpengaruh oleh timbulnya kutub ekstrim yang lain itu. Padahal pada saat yang sama, kita berinteraksi dengan orang-orang yang seringkali aneh pemikirannya itu. Kita berdialog dengan mereka, kita berdiskusi dengan mereka, kita juga berteman dengan mereka. Tapi di sisi lain, kita ingin menjaga agar akidah kita tidak tergoyahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jawab langsung bahasanya. Bagaimana untuk menghindar daripada terpengaruh atau terbawa kepada dua kutub ekstrim yang bertentangan tadi? Gini loh ya, kalau Anda pengen tahu, kalau Anda takut ya dalam bertransaksi jual beli itu takut yang beli kepada Anda itu dengan uang palsu, Anda tidak perlu belajar mengetahui uang palsu. Cukup Anda kenali mana uang yang asli, maka nanti Anda tidak bakal ketipu dengan uang palsu. Kan gitu saja kaidahnya. Nggak usah repot, uang palsu ini modelnya apa, nggak usah pusing itu. Pokoknya saya tahu yang asli, maka selain ini adalah palsu. Ini kaidahnya sederhana. Jadi bermacam-macam akidah yang aneh-aneh, baik mewakili daripada kelompok ekstrim pun bermacam, ratusan model. Nah kalau kita harus bingung ngurusi yang ini muncul namanya beda lagi. Sesaat namanya nama kita misalnya, ini ada ahli sunnati wal jamaati, ternyata ngaco. Ternyata sesaat pakai ini, sufi ada yang ngaco juga. Bingung ini, dia mabuk kita. Karena kita salah dalam berprinsip, kita mempelajari kepalsuan. Jangan belajar kepalsuan, belajar yang asli, nanti kita bisa membedakan mana yang palsu. Memang ada perempuan mirip sama istrinya, nggak usah bingung merhatikan orang lain perempuan yang pokoknya tahu istrinya nggak salah. Yang gitu deh. Nggak usah mana yang ini yang mirip-mirip saya perhatikan dulu. Enggak. Secara otomatis kita sudah paham istriku begini, yang mirip-mirip ya bukan. Selesai. Maka kita tinggal kembali kepada ajaran yang benar selama ini diajarkan oleh guru-guru mulia dengan akidah. Lihat, permasalahannya kelompok ekstrim yang itu jauh daripada keimanan akidah yang benar. Bagaimana ini mudah mengkafirkan? Bagaimana ini tidak bisa mengkafirkan kekafiran? Kan aneh sampai mengatakan agama sama. Ini aneh ini karena dia tidak pernah belajar di akidah. Kita kan sudah dikatakan agama yang paling benar agama Nabi Muhammad, selainnya adalah kafir. Al-Quran juga mengatakan begitu. Bagaimana ini kok bisa seorang muslim mengatakan ya semua agama itu sama, kan mengajak kepada kebaikan? Oh ya enggak benar, enggak sama. Nah, ini wajib. Kalau kita sudah tahu asli, maka secara otomatis yang palsu bakal dan kepalsuan itu muncul bentuk ekstrim tadi yang berlebihan, ekstrim kanannya ekstrim ini, kemudian ada ekstrim kiri. Ini bukan bagian daripada kita. Dan juga kalau kita kembali kepada pakar akidah kita dulu, Abul Hasan al-Ash'ari misalnya, beliau adalah dalam dua kutub ekstrim, mulai dari kaum Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Ini ekstrim, Jabariyah, Qadariyah, ini ekstrim, dua kutub ekstrim berantem. Akan tapi apa? Dalam bahasanya ingin mengeluarkan ingin keluar dari kutub ekstrim, ternyata caranya sederhana. Saya kembali kepada ajaran yang benar, secara otomatis akan keluar dari kutub ekstrim. Sehingga Abul Hasan Asy'ari menekuni syariat agama, kembali kepada Al-Quran dan hadis ya. Setelah benar Al-Quran dan hadis, kemudian ulama-ulama yang selama ini diambil ilmunya, padahal gurunya Abul Hasan Asy'ari adalah bapak tirinya adalah guru Mu'tazilah, ekstrim juga dalam hal ini, Mu'tazilah gurunya. Ternyata dia kembali kepada kebenaran, dia belajar, sadar ternyata gurunya adalah salah. Biarpun gurunya, karena gurunya salah, akhirnya kembali kepada guru yang lainnya, bisa memilah nih karena dia punya ilmu. Setelah tahu yang asli, maka yang batil akan ketahuan. Setelah tahu yang asli, maka yang palsu adalah ketahuan. Nah, yang asli itu mana? Harus dong kita belajar dari kecil. Kok tidak yakin bagaimana sih akidah kita ahli sunnati wal jamaati? Akidah kita ahli sunnati wal jamaati dengan pelajaran-pelajaran yang selama ini sudah familiar, akrab dengan masyarakat kita. Mulai dari kecil kita suruh menghafal aqidatul awam, kemudian setelah itu naik lagi, kemudian sampai derajat Jauharatul Tauhid, kemudian kitab-kitab yang besar dari kitab-kitab Imam Ghazali, Al-Munqidh min ad-Dhalal, kemudian Al-Iqtisad fil I'tiqad, belajar gitu sampai ini
Nah kalau sudah tidak berpegang, lihat aja santri, tiba-tiba ada santri itu kok masuk liberal. Ini pasti waktu belajar tuh ngantuan jago ngeliwet atau nggak bener, kemudian masuk kampus terkagum dengan pemikiran-pemikiran seolah-olah lebih hebat. Wong dia nggak ngaji bener. Kalau dia ngaji bener nggak mungkin tersesat, nggak mungkin, mustahil. Wong ilmu diyakini kok. Nah anehnya lagi mereka pakai pemikiran yang salah itu merasa dirinya adalah masih berpegang kepada guru-gurunya. Sebab orang-orang yang saat ini masuk dunia liberalisme ini, pemikiran-pemikiran liberal ini, mereka mengatakan masih berpegang pada ahli sunnah. Nggak ada ahli sunnah seperti ajaranmu, nggak ada. Coba dilacak tentang keimanan, ada di akhir walak barok itu bagaimana, siapa yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita katakan musuh dalam akidah ini siapa. Jelas mungkin mereka tidak nyampe, keburu tamat SMA-nya, pondoknya nggak selesai, ngelanjutin itu kuliah. Ini kan belum selesai mondok, harus ke kampus. Di kampusnya tidak diajari lagi dengan benar, bermasalah. Jadi ini permasalahannya adalah di saat orang tidak faham, tidak mengetahui yang asli, maka saat itu dia akan mudah terpengaruh dengan yang palsu. Maka caranya, beliau bertanya, caranya gimana? Berpeganglah sudah dengan akidah. Maka anak-anak Anda harus punya silsilah belajar akidah, mulai dari yang kecil, yang ringan. Biarpun akidah tidak harus dengan kitab itu, misalnya Aqidatul Awam, memahami sifat 20, kemudian Jawharatul Tauhid yang sangat luas itu, biarpun dengan matan, dari kitab-kitab ringan, tapi maknanya besar itu nanti. Diskusi-diskusi itu adalah setelah itu semuanya, tapi yang asas ini harus dong difahami. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga iman dan akidah kita semuanya. Allah a'lam bishawab.